Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Mohon maaf Pak, sebelumnya ada keperluan apa ya saya kok dipanggil ke sini? Oh baik, saya di sini akan melakukan pelayanan bimbingan konseling. Apakah kamu sudah tahu bimbingan konseling itu apa? Belum. Bimbingan konseling itu adalah berupa layanan terhadap konselor atau saya terhadap konseli atau pasiennya untuk mengembangkan potensi diri seorang konseli dan juga untuk memecahkan permasalahan di hidupnya. Oh gitu ya. Dan apakah kamu sudah kenal dengan saya? Hanya tahu sekilas sih Pak. Oh baik, perkenalkan, saya itu guru BK di sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Mualimin Sirajulindat, bisa dipanggil terserah kamu senyamannya. Terus silahkan memperkenalkan nama diri. Saya Novi Anggraini, bisa dipanggil Novi. Saya kelas 8A. Apakah kamu tahu sebenarnya alasan kamu saya panggil ke ruangan ini? Enggak. Mohon maaf, tadi kamu kelas apa? Saya kelas 8A Pak. Oh, kelas 8A itu tergolong murid yang pandai-pandai. Saya mengamati dari beberapa guru yang bercerita kepada saya. Apakah kamu takut untuk masuk ruang BK ini? Iya Pak. Kenapa kok takut? Karena di ruang BK atau di BK itu biasanya identik dengan hukuman. Tenang saja, di BK ini bentuk layanan itu bukan hukuman. BK itu hanyalah suatu program di sekolah supaya murid-muridnya itu lebih baik lagi, dan orang-orang yang masuk BK adalah orang-orang yang ingin lebih baik lagi ke depannya. Sebenarnya ada beberapa problem terkait kamu saya panggil ke sini. Apakah kamu sudah tahu? Belum. Saya itu mendengar dari beberapa guru yang mengajar di kelas kamu. Apakah kamu merasa punya kesalahan kepada guru-guru? Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa pelajaran yang kamu suka, Seni budaya. dan kamu itu apakah suka pelajaran matematika? Tidak. Kenapa tidak suka? Rumit, hitung-hitungan. Oh, jadi kamu itu lebih tertarik kepada seni budaya, yaitu beberapa kesenian. Apa sih kesenian yang kamu suka itu? Karawitan, tari. Dari berbagai kesenian kamu suka, apa kamu di sekolah ini ikut ekstra tersebut? Iya. Saya ikut ekstra karawitan. Baik, berarti kamu itu punya potensi di bidang kesenian. Sebenarnya saya itu mendengar dari beberapa guru, kamu itu di kelas itu sering tidak fokus, sering main HP di kelas. Apakah benar? Iya. Sebelumnya saya juga mau bertanya, apakah selain saya tadi memanggil kamu ataupun kamu itu dipanggil ke ruang BK ini, apakah kamu ada niatan untuk konsultasi masalah kamu terkait kecanduan gadget ataupun dan lain-lain? Ya ada Pak, sebenarnya saya itu mau konsul ke Bapak, tapi balik lagi tadi saya kan takut gitu, dan saya berpikir guru-guru BK itu galak gitu. Oh, tenang saja, di BK itu tidak ada guru yang galak, cuma mungkin penyampaiannya saja yang tegas. Dan perlu diingat lagi yang sudah saya sampaikan tadi, dalam BK itu sifatnya kamu itu terbuka. Jadi jika kamu terbuka, maka saya akan enak untuk berkonsultasi, atau jika kamu berkonsultasi dengan saya, dan saya juga lebih mudah untuk membantu menyelesaikan problem kamu. Dan juga untuk kerahasiaan di BK ini, insya Allah tidak ada yang mengetahuinya, cukup kamu dan saya sebagai guru BK yang tahu. Apa sih yang melatar belakangi kamu itu sering bermain HP di kelas? Karena saya bosan sama pelajaran, terus suka di HP itu baca-baca novel atau Wattpad yang ada di aplikasi, terus jualan online juga. Oh, jadi kamu punya usaha jualan online juga? Iya. Berarti kamu juga di rumah seperti itu, juga bermain HP terus atau bagaimana? Ya iya sama.
Oh, apakah kamu suka membantu orang tua atau sekarang akibat sering bermain HP itu suka lalai dalam membantu orang tua? Iya, saya di rumah main HP sama rebahan. Oh, jadi kamu di rumah itu jarang membantu orang tua. Dulu sering, sekarang karena ada jualan online, ada Wattpad, jadi jarang bantuin orang tua. Sebenarnya untuk bermain HP itu harus dikurangi. Tetapi jika kamu itu ingin berusaha dan ingin mendapatkan uang lah dari jualan online tersebut, tidak apa-apa untuk usaha, untuk uang saku diri sendiri, juga untuk kebutuhan diri sendiri. Tapi juga kamu harus tidak lupa untuk di sekolah itu kewajibannya itu untuk belajar dan di rumah itu membantu orang tua. Apakah kamu itu masih ragu-ragu dalam ke BK ini? Iya. Dari awal kan saya sudah jelaskan di BK itu untuk orang-orang yang ingin berubah lebih baik. Dan tenang saja, dalam BK itu bersifat sangat rahasia. Apapun yang kita bicarakan ataupun apapun masalah konselinya biasanya itu sangat rahasia, dan saya juga bisa jaga rahasia karena dalam asas BK itu mempunyai asas kerahasiaan. Terus untuk pertanyaannya selanjutnya itu, apakah kamu setelah bermain HP ataupun bermain gadget itu kegiatan lain itu tidak dilakukan seperti yang tadi membantu orang tua dan lain, apakah berkurang? Iya, berkurang. Dan apakah menurut kamu dalam bermain HP itu ada manfaatnya atau tidak? Ya, ada manfaatnya, ada enggaknya juga. Menurut kamu apa sih yang segi positif bermain HP? Tahu alasan lebih luas gitu. Segi negatifnya mungkin apa ya? Kecanduan, terus lupa waktu. Nah, berarti kamu kan sudah bisa menyimpulkan tentang bagaimana bahaya, tentang negatifnya bermain gadget, yaitu biasanya lupa waktu, kemudian kecanduan, dan juga biasanya juga ada sisi positifnya, yaitu tadi kamu lebih mengenal dunia luas. Kemudian jika kamu berjualan lihat online itu kan lebih mudah. Maka apa sih hal yang perlu kamu perbaiki untuk agar tidak kecanduan itu? Bermain HP sewajarnya aja, terus kalau waktunya bantu orang tua juga bantu orang tua, waktunya sekolah ya sekolah gitu. Baik, kemudian saya akan melakukan observasi terhadap kamu untuk beberapa minggu ke depan untuk membuat laporan kepada saya tentang kegiatan sehari-hari kamu dengan tujuan untuk mengurangi efek kecanduan gadget tersebut. Nanti saya akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain untuk melakukan pengamatan tersebut terhadap kamu. Maka kamu itu harus diusahakan di rumah dan di sekolah itu meminimalisir bermain HP. Baik, Pak. Dan kemudian bermain HP itu boleh, tetapi juga jangan lupa waktu. Parah sih kamu itu kecanduan dalam bermain handphone atau gadget? Kalau waktu pelajaran kan gabut Iya. bosan, terus itu refleks langsung megang HP, buka Shopee, buka TikTok gitu, scroll. Kan kamu tadi bilang hobinya jualan online, berarti kamu itu juga sering melihat berbagai macam shop tadi ya, beberapa macam, yaitu Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Iya. Nah, selain itu apakah kamu membuka aplikasi yang lain, misalnya untuk anak zaman sekarang itu biasanya yang bikin kecanduan itu TikTok dan Instagram, apakah kamu juga seperti itu? Iya. Dan saat ini apakah ada langkah awal untuk kamu itu meminimalisir dalam bermain TikTok dan lain-lain tersebut? Mungkin lo TikTok dihapus atau gimana gitu, terus kalau Instagram kayak harus jarang buka, kalau buka harus ada kepentingan dulu gitu. Dalam TikTok itu apa sih yang kamu lihat itu?
atau apakah yang bermanfaat atau tidak? Random aja. Oh, berarti yang muncul di aja. beranda, ya. Kan di TikTok itu biasanya kan ada juga yang positif, misalnya pembelajaran, Iya. kesenian yang kamu hobi tadi. Jadi dalam bermain media sosial itu juga harus bijak. Bermain TikTok juga bijak, bermain Instagram juga bijak. Baik, setelah saya mendengar berbagai cerita dari kamu, dan saya itu bisa menyimpulkan kamu itu sebenarnya sih ingin berubah, ingin mengurangi kecanduan kepada handphone ataupun gadget. Betul, betul. Betul. Nah, solusi dari saya yaitu pertama adalah berikan waktu tersendiri untuk bermain HP atau gadget. Misalnya untuk ketika membantu orang tua itu fokus saja membantu orang tua, ataupun di sekolah itu fokus untuk belajar. Dan untuk main HP itu ada waktunya sendiri. Dan kemudian kamu itu kan ikut ekstra kesenian, itu bisa mengisi waktu luang kamu untuk mengurangi bermain gadget ataupun HP. Dan bukan kok saya melarang sama sekali bermain HP, karena bermain HP juga sekarang juga pembelajaran juga banyak dari internet, makanya bermain HP itu secukupnya saja. Baik, Pak. Dan seperlunya. Bapak mau bertanya, apa sih cita-cita kamu itu? Saya cita-citanya mau jadi pengusaha yang sukses. Oh, jadi ada keterkaitan ya dari hobi kamu itu jualan online tadi, jadi ingin pengusaha. Ya. Tapi ya saya sudah sampaikan tadi, sekarang itu ketika kamu jadi pelajar ya tugas pokok kamu adalah belajar yang rajin dan juga tidak lupa membantu orang tua. Iya, Pak. Kemudian apakah setelah saya memberi solusi tadi, apakah ada yang masih mengganjal ataupun ada masalah lain yang membuat apakah nilai kamu itu turun? Iya. Apakah ada yang membuat nilaimu itu menurun dari sebelum-sebelumnya? Ya, karena saya malas belajar. Ya tadi malas belajar itu karena bermain handphone tadi ya? Iya. Oh, jadi sekarang kamu atur jadwal belajar kamu lebih giat lagi. Sebelum berangkat sekolah atau masih pagi setelah subuh itu juga harus belajar. Iya, Pak. Kemudian dan juga kepada guru-guru itu juga harus yang sopan, ketika diajar itu tidak boleh bermain HP sendiri. Apakah kamu siap untuk melakukannya? Siap, Pak. Jika ada permasalahan lain ataupun apapun itu bisa langsung konsultasi ke saya, ke ruang BKI. Iya, Pak. Dan juga jangan takut ke ruang ini, karena di ruangan ini siswa-siswa itu juga banyak yang awalnya takut ke sini, tetapi setelah masuk bertemu dengan saya, siswa-siswa itu berani bercerita dan menganggap saya itu bukan menakutkan, tetapi sebagai partner ataupun sebagai teman curhat. Terima kasih untuk waktunya. Silahkan melanjutkan pembelajaran kembali. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Saran dari Bapak tadi sangat bermanfaat sekali buat saya. Saya kembali ke kelas ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.